Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Kitabul Adab, kelanjutan kitab adab karya Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi. Sampai kita di bab adab bertakziah ya. Sampai kita di adab bertakziah ya, bertakziah, takziah ya, dari takziah yang biasa kita sebut selawatan ya, melayat ya, melayat. Adab bertakziah ya, ketika ada orang yang meninggal dunia dari saudara, tetangga dan lain sebagainya ya, ada adabnya yang perlu kita perhatikan, kita ketahui dan kita amalkan. Paling tidak ya kita tahu, kita perhatikan, kita amalkan. Yang pertama ya, menganjurkan kepada keluarga sang mayit untuk bersabar dan mendoakan. Jadi datangnya kita ini bukan sekedar diam. Kan kebanyakan yang berlaku di masyarakat, datang udah duduk, nggak ada sepatah kata pun yang diucapkan ke sahibul jenazah ya, sahibul musibah. Cuma datang duduk udah ngomong gitu kan, ya kan, nengok kanan kiri selesai udah pulang. Harusnya apa? Ada yang diucapkan, yang dianjurkan oleh orang yang datang kepada siapa? Kepada keluarga yang dari keluarga yang sang mayit. Apa yang diucapkan? Dia kata-kata sabar ya, ini ujian, ini musibah. Tapi kebanyakan yang kita alami apa? Diam ya, diam. Dari dulu aneh kecil sampai akhirnya aneh kawin, nikah ya, sampai pindah ke tempat lain sama, datang udah ya, nggak berusaha untuk menghibur, memberikan ucapan bela sungkawa, ucapan sabar ke orang-orang yang didatangin itu ya mungkin kita nggak tahu, mungkin dia mengucapkan demikian, tapi yang terlihat nggak ada. Padahal adabnya apa? Anjurkan kepada keluarga sang mayit itu untuk bersabar dan mendoakan. Siapa yang didoakan? Ya orang yang terkena musibah tadi dan orang yang meninggal dunia. Nanti kita akan bagi. Ada orang yang meninggal dunia dari keluarga muslim, yang meninggal juga muslim. Ya, kita juga ada kewajiban kesunahan takziah sebagai adab kita, sebagai makhluk sosial. Ya, apalagi yang muslim, berarti ada ikhwanul muslimin. Ada lagi keluarga Islam, ya. Dia punya keluarga yang meninggal dunia tapi dari kelompok kafir. Keluarganya Islam, tapi si mayit yang meninggal kafir. Kita takziah gak? Takziah. Ya, jadi nggak ada alasan kita tidak takziah. Jadi takziah itu diatur, baik yang meninggal itu orang Islam ataupun yang meninggal orang kafir atau non muslim gitu kan, non muslim. Kalau dari keluarga orang Islam yang meninggal orang Islam, kita takziah. Dari keluarga orang Islam yang meninggal keluarga yang kafir, ya kan? Kita juga takziah. Dari keluarga kafir yang meninggal orang Islam, kan ada orang yang keluarganya kafir, tapi ada 1-2 yang meninggal dari Islam, masih keluarganya dia tapi Islam, takziah gak gitu? Apalagi takziah juga. Nanti ucapan-ucapan yang harus kita sampaikan berbentuk bela sungkawa, ada apa? Ada aturan main. Ucapannya seperti apa? Kalau muslim, ya, kalau keluarga muslim yang meninggal orang muslim, ucapannya apa? Kalau yang meninggal orang kafir dari keluarga muslim, ucapannya apa? Ada, ya, ada bacaan-bacaan khusus yang kesemuanya itu berlaku. Kita takziah kepada siapapun yang meninggal dunia. Ya, kenapa? Karena takziah itu apa? Intinya apa? Takziah itu at-tasabbur wa tasliyah. Intinya takziah itu apa? Menganjurkan untuk bersabar sebenarnya. Tasabbur itu apa? Menganjurkan
sabar, ya. Juga ada ucapan yang menyenangkan hati, mengangkat hatinya. Tenang Bu, sabar, ini ujian. Kan bukan ibu aja yang kena musibah seperti ini. Kita juga sama. Pun kita bakal menyusul seperti mereka. Jadi kita berupaya untuk menenangkan, ya, menenangkan kegelisahan, mungkin kegelisahannya, kegalauan, mungkin kekacauan pikiran pada saat itu mungkin yang harus kita tenangkan. Jadi keberadaan kita di situ benar-benar ada manfaat. Ya, bukan sekedar datang, duduk, ketemu pun enggak. Sohibul musibah enggak ditemuin. Mau ngapain? Mau cuma ngeramein doang. Ya, datangin sohibul musibah, ucapkan bela sungkawa, doakan si mayit, ya, doakan keluarga si mayit. Adabnya seperti itu. Sabda Nabi SAW, "Ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu azza wa jalla min hulalil karamah yaumal qiyamah." Tidaklah seorang mukmin yang datang bertakziah ke keluarga samayit, ya, ke keluarga si mayit, kemudian dia menganjurkan saudara yang tadi kena musibah itu untuk bersabar atas musibah yang menimpanya, maka Allah akan berikan dia, Allah akan pakaikan dia pakaian kemuliaan nanti dari kiamat. Buat siapa tuh pakaian? Buat orang yang datang bertakziah. Dengan apa? Dengan menyarankan, menganjurkan sabar kepada orang yang kena musibah. Jadi berbondong-bondong ketemu, mana sohibul musibah, mana sohibul musibah. Kita jadi berasa dia penting buat kita. Paham tuh ya? Kan dalam lingkungan sosial kan kadang kita cuek, nggak merasa kita butuhkan. Yang ada dia butuh kita. Kan dibuat terbalik sama dia. Enggak, dalam adab pergaulan Islam yang kita utamakan apa? Kita butuh dia. Ya, kalau kita katakan dia butuh kita, ego namanya kan, egois. Akhirnya apa? Nggak akan ada pergaulan. Nggak, ngapain gue samperin dia? Yang ada dia dong samperin ke gue. Kan dia yang butuh. Jelas tuh ya. Jadi apa? Manfaat pergaulan itu ketika kita datang ke situ, kita mendapatkan manfaat, dan orang yang kita datangi juga ada manfaat. Terlebih lagi ketika terjadi musibah, meninggal dunia dari tetangga, saudara, sahabat, teman, karib, kerabat, kita datang ke tempat yang terkena musibah, temui keluarga yang terkena musibah itu, ucapkan, anjurkan untuk bersabar. Kata-kata anjuran ini akan menjadi pahala buat kita. Apa? Berupa pahala apa? Nanti Allah pakaikan kita dengan pakaian kemuliaan di hari kiamat. Oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya banyak amalan yang bisa kita kerjakan, yang itu tidak lain meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari sini, dari takziah ini kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, yang nggak didapatkan di amaliyah lainnya. Takziah ini, makanya kita ketika datang informasi kabar dari musola, masjid, atau WhatsApp, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, langsung ucapkan itu, datang langsung situ. Datang ke situ, wujud pribadi kita yang simpati, peduli kepada saudara kita yang tertimpa musibah. Ya, gitu. Jadi ada bentuk kepedulian, kita butuh dia. Kenapa? Ketika kita datang, kita ucapkan anjuran itu untuk bersabar, kita mendapatkan pahala tinggi di mata Allah, Pak. Berupa dipakaikan pakaian kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sekarang kita taubat udah. Taubat apa? Tidak lagi ngulangin, nggak mau takziah gitu. Udah, besok ada yang meninggal, takziah langsung. Jadi orang yang super cepat ketika mendengarkan info musibah, datang langsung. Apalagi dia teman kita, saudara kita, kenal kita baik dengan dia, datangi istrinya, datangi suaminya, datangi anaknya, ucapkan satu persatu, anjurkan mereka untuk bersabar. Karena di saat itu dia butuh dukungan. Di saat itu dia butuh dukungan, dia butuh simpati, dia butuh apa? Butuh segala macam apa? Masukan-masukan yang membawa dia menjadi tenang. Ya, ini yang perlu kita amalkan. Nah, di dalam kitab ini ya dianjurkan, dikasih tahu, diajarkan adab yang pertama apa? Datang ke orang yang terkena musibah, kemudian apa? Ucapkan anjuran-anjuran kepada yang terkena musibah itu untuk bersabar. Yang kedua,
Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man azza hazinan albasahullahu libasat taqwa wa shalla ala ruhihi fil arwah wa man kaffana maitan kasahullahu minas sundus." Barang siapa yang bertakziah, datang bertakziah kepada orang yang sedang sedih. Lagi sedih dia. Ditinggal mati suaminya, ditinggal mati istrinya, ditinggal mati anaknya, ditinggal mati ibunya, ditinggal mati bapaknya. Semua kita datangi mereka yang lagi sedih dengan niatan takziah. Apa yang kita dapat? Maka Allah akan memakaikan untuknya pakaian takwa. Allah akan pakaikan buat kita pakaian takwa. Dan akan didoakan nyawanya oleh siapa? Oleh para malaikat. Oleh para malaikat. Jadi kedatangan kita itu malaikat berbondong-bondong mendoakan ya kita, si mayit dan keluarganya. Coba lihat. Ya, jadi kalau bisa datang itu membawa manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya, maka 1000 orang yang datang kayak gitu nggak ada manfaat. Buat apaan? Ya. Kemudian apa lagi? Waman kafana maitan, dan barang siapa yang bersedia mengkafankan, memakaikan kain kafan kepada si mayit, dia bersedia memakaikan kain kafan kepada si mayit. Gimana? Kasahullahu minas sundus. Nanti di hari akhirat, nanti di hari kiamat nanti dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakaikan lagi dengan pakaian sutra yang bersumber dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaikan. Pernah nggak belajar makain kain kafan? Beneran mayitnya beneran? Pernah? Insya Allah. Ya, besok amalin itu. Ya, besok amalin. Pakaiin kain kafan. Kemudian diantara lafaz-lafaz takziah, lafaz-lafaz takziah yang harus kita tahu, paling tidak tahu. Kalau bisa amalkan. Yang pertama, ya, bentuk-bentuk takziah dengan posisi dan kondisi yang berbeda. Siapa yang meninggal dari keluarga siapa yang terkena musibah. Yang pertama apa? Dari kelompok orang Islam. Ya, dari kelompok orang Islam ke orang Islam yang meninggalnya pun orang Islam. Ya. Jadi kita orang Islam datang ke orang Islam yang terkena musibah. Yang meninggal adalah orang Islam. Apa yang dibaca? A'zamallahu ajroka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Bacaan yang kita baca, yang kita ucapkan ketika kita bertakziah kepada orang Islam yang meninggal dari keluarga orang Islam, yang meninggalnya orang Islam. Bacanya apa? A'zamallahu ajroka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah berikan pahala yang besar bagimu, dan semoga Allah meringankan musibahmu, dan semoga Allah mengampuni mayitmu. Ya. Ini kalau dari keluarga muslim yang meninggal muslim. Gitu. Atau lafaz yang pernah dibaca oleh Sayyidina Khidir alaihissalam. Ya, Nabi Allah Khidir alaihissalam terhadap keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad wafat. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi Allah Khidir mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca Nabi Allah Khidir? Inna fillahi azaan min kulli musibah wa khalafan min kulli halikin wa darakan min kulli faitin fabillahi fathiqu wa iyyahu farju fa innal musaba man hurimas thawab. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam agama yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala terdapat namanya ajaran takziah. Ini ajaran Allah yang Allah ajarkan dalam agama Islam, takziah. Atas apa? Takziah ini atas semua musibah. Baik kematian, ya kan? Ada kehilangan datang, ada kecopetan, ada kebakaran, segala macam musibah. Allah ajarkan berupa apa? Takziah. Tidak terbatas pada perkara kematian. Kullu musibah. Setiap yang disebut dengan musibah. Kita dengar pokoknya, habis kecopetannya, datang ke rumahnya,
sabar ya bang, nanti diganti yang bagus, ya kan? Oh ini habis kerampokan, datang ke dia sana. Jadi segala musibah yang pernah terjadi, ya, yang sedang terjadi dialami oleh teman kita, saudara kita, itu patut kita datang ke dia sebagai takziah. Ya, apa yang kita ucapkan ketika datang? Ya tadi, sabar ya bang, ini ujian, ya, jangan sampai kapok, terus gitu, ya. Ya. Jadi Allah ajarkan satu takziah, ajaran takziah berlaku buat siapa? Atas setiap musibah. Atas setiap musibah. Karena nih bahasa takziah ini umum dipakai orang berita kematian aja kan? Padahal apa? Kullu musibah. Setiap musibah. Namanya kita datang ke dia, itu namanya takziah. Kemudian apa? Dan juga keluarga yang ditinggalkan, atas orang yang ditinggalkan. Kita doakan tuh orang yang ditinggalkan si mayit dan mayit yang meninggalkan keluarganya. Kita doakan dua-duanya tuh. Ya makanya azamallahu ajroka, semoga Allah besarkan pahalamu. Pahala siapa ini? Hei, ajroka. Kita lagi ngucapin ke orang itu ajroka, ada orang itu. Kenapa lagi? Wa ahsana azaaka. Ya. Dan apa? Dan meringankan musibah. Ya, itu apa namanya, ucapan yang diucapkan buat si mayit ada, buat orang yang tertimpa musibah juga ada. Gitu. Kemudian apa lagi? Dan menutupi kekurangan atas setiap yang tertinggal. Ini bentuk doa. Ya, semoga nanti diganti sama Allah. Ya, gitu. Semoga nanti diganti. Maka demi Allah kata Nabi Allah Khidir, maka demi Allah, maka sesungguhnya orang yang terkena musibah adalah orang yang diharamkan pahala. Kalau apa? Kalau dia sampai meninggalkan bentuk ketaatan. Musibah pasti berlaku buat semua orang. Tapi satu pesannya, jangan lupa taat sama Allah. Ya kan? Makanya orang yang terkena musibah statusnya masih sama dalam keadaan dosa. Harusnya kan dia diampuni sama Allah Subhanahu wa taala ketika terkena musibah. Apa bedanya? Karena apa? Karena ketika dia tertimpa musibah, jauh dari taat. Harusnya musibah itu menjadi pahala, justru malah diharamkan baginya pahala. Kenapa? Kalau dia meninggalkan amal taat, ya, padahal dia mampu melakukannya, ditinggalkan amal taat itu. Ya, ketika orang terkena musibah, rata-rata harus ngapa-ngapain kan, sampai ke bawah-bawah malah sholat. Betul gak? Sampai ke bawah malah sholat. Mau sholat zuhur kagak mau, asar kagak enak, maghrib kecapean. Akhirnya apa? Ditinggalin semuanya. Ya musibah pasti tuh satu hal yang niscaya, setiap yang hidup pasti mati. Gitu. Makanya musibah itu menjadi hal yang memberikan pahala ketika kita sikapi dengan taat dan bijak, ya, dan jadi malah diharamkan pahala kalau dia meninggalkan taat. Atau lafaz talbiyah, ya, lafaz takziah yang diucapkan oleh Imam Syafi'i kepada kepada salah seorang sahabatnya, ya, yang meninggal dunia, ya, sahabat anaknya meninggal dunia, sahabat beliau anaknya meninggal dunia. Apa yang dibaca oleh Imam Syafi'i? Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i? Inni mu'azzika la anni ala thiqatin minal hayati walakin sunnatud din. Famal mu'azza bibaqin ba'da maitih walal mu'azzi wa in asya ila hinin. Sesungguhnya aku bertakziah, kata Imam Syafi'i kepada sahabatnya yang kehilangan anaknya. Dia bilang apa? Sesungguhnya aku bertakziah kepadamu karena perkara takziah adalah perintah agama. Itu satu. Kenapa saya bertakziah? Karena takziah adalah perintah agama. Yang kedua, bukan dikarenakan aku yakin bakal kekal hidup. Kita takziah nih, bukan karena kita merasa yakin bakal kekal hidup, bukan. Justru apa? Dengan takziah ini kita meyakini diri bahwa kita bakal mati seperti dia. Alhamdulillah. Jadi pelajaran dari takziah apa?
meyakini bahwa kita nggak bakal kekal dan meyakini bahwa kita pasti akan seperti dia yang kita sedang takziahi itu. Ya, maka begitu pula orang yang bertakziah, dia tidak akan hidup kekal meskipun seandainya dia umur panjang. Cuma beda waktu aja. Beda waktu, dia yang duluan, kita belakangan. Kenapa? Karena kita diberi kesempatan lebih panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara hidup dan mati sebenarnya sama. Ya, ada orang yang pendek umurnya, memang ketetapan Allah seperti itu. Ada orang yang panjang umurnya, tapi nanti ketemu mati-mati juga. Oleh karena itu pelajaran takziah apa? Sangat besar. Apa yang paling besar? Mengajarkan kita bahwa kita akan termasuk daripada orang yang bakal menyusul kematian, mendapatkan kematian. Ya, gitu. Kemudian, ya, itu yang pertama ya, dari Muslim ke orang Muslim yang mayitnya orang Muslim. Yang kedua, dari orang Muslim yang takziahnya orang Muslim. Ya, takziahnya kemana? Ke orang Muslim. Cuma mayitnya kafir. Ya, mayitnya kafir. Orang Muslim takziah ke orang Muslim yang mayitnya kafir. Ya. Nah, gimana tuh kalau kita takziah ke sana? Boleh nggak? Diharuskan memang. Ya, kan jenazahnya kafir. Tetap kita ada keharusan untuk takziah. Apa yang dibaca? Apa yang kita ucapkan ke keluarganya? A'zamallahu ajroka. Semoga Allah berikan pahala yang besar kepadamu. Kenapa kita doakan dia begini? Karena dia Islam. Keluarga yang ditinggalkan Islam. A'zamallahu ajroka. Semoga Allah berikan pahala yang besar buat kamu. Wa akhlafa alaika. Dan semoga Allah berikan ganti yang lebih baik. Ya, semoga Allah ganti yang lebih baik. Wa alhamaka sabra. Ya, dan semoga Allah berikan kepadamu kesabaran, ketabahan dalam hatimu untuk menutupi musibah. Au jabara musibataka. Atau ya, semoga Allah ya menutupi musibahmu yang sedang terjadi ini. Ini kalau kita bertakziah ya dari kita yang Islam kepada orang Islam yang jenazahnya, yang mayitnya adalah orang kafir. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang takziah orang Islam, dari orang Islam. Takziahnya ke siapa? Ke orang kafir, keluarga orang kafir. Mungkin teman kita Nasrani ada, ya kan? Yang keluarga yang ditinggalkan kafir, Nasrani, non Muslim dia. Yang meninggal Islam. Dari orang Islam takziah ke orang kafir. Yang meninggal dari keluarga mereka masih Muslim. Boleh itu takziah? Boleh. Apa bacaannya yang kita ucapkan ke dia sebagai bela sungkawa kita, bentuk kepedulian kita dan perhatian kita kepada mereka? Apa yang kita baca? Ghafarallahu limayyitika. Ghafarallahu limayyitika. Apa artinya? Semoga Allah berikan ampunan buat mayit kamu. Kenapa? Kok diucapkan mayit? Ya, orang yang mati orang Islam. Jadi fokus tujuannya ke si mayit. Ya. Wa ahsana azaaka, dan semoga Allah meringankan musibahmu kepada siapa? Makanya tadi ada WhatsApp ke sana, ke aneh jamaah tuh nanya, Ustaz, saya ada teman katanya nggak boleh didoakan karena Nasrani gitu. Saya bilang doain tuh nggak masalah, doain aja. Dia lagi sakit, kena COVID kan, dia lagi sakit. Saya bilang kita doain dia semoga sembuh. Emang apa salahnya? Kan nggak salah doain orang gitu ya. Jadi termasuk ini takziah. Wa ahsana azaaka, semoga Allah kasih ya keringanan buat musibah gitu ya. Itu kalau dari orang Islam ke orang kafir yang meninggal orang Islam.
Yang keempat dari orang Islam. Ya, dari orang Islam. Yang takziah siapa? Orang Islam. Ya, dia bertakziah ke siapa? Orang kafir. Dia takziah ke orang kafir. Yang meninggal si mayitnya orang kafir juga. Ada doanya lagi, apa doanya? Akhlafallahu alaika wala naqasa ada duka. Semoga Allah berikan ganti yang terbaik buat kamu. Ya, dan semoga jumlah kalian tidak berkurang. Ini doa buat dari kita kepada keluarga yang kafir yang meninggal dari orang kafir. Tetap kita takziah ke dia dengan membaca apa? Akhlafallahu alaika wala naqasa ada duka. Ya, jadi ada 3 keadaan. Ya, ada 3 keadaan. Ada 4 ya. Keadaan yang pertama apa? Dari orang Islam ke orang Islam yang meninggal mayat orang Islam. Yang kedua, dari orang Islam ke orang Islam mayatnya kafir. Yang ketiga, dari orang Islam ke orang kafir mayatnya Islam. Yang keempat, dari orang Islam ke orang kafir mayatnya kafir. Ini keempat keadaan ini tetap kita punya keharusan untuk takziah. Makanya harmonisasi hidup itu nggak mandang agama. Ini dia buktinya. Ya, sebab la ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama, nggak ada. Kita kalau mau hidup harmonis, ya memang ajaran Islam. Ini diajarkan oleh Islam. Ya. Kemudian ketika kita bertakziah, jangan lupa apa? Menyebutkan kebaikan si mayit, ya, dan memuji si mayit sebatas yang dia tahu. Paling enggak cari tahu minimal 1 atau 2 lah kebaikan yang kita cari dari kebaikan si mayit itu, kita puji dia, kita katakan dia baik. Itu paling membantu buat dia. Karena hal terakhir yang bisa kita usahakan buat si mayit apa itu? Karena pada dirinya udah gak punya kemampuan lagi untuk menyelamatkan dirinya. Siapa yang bisa kemungkinan besar menyelamatkan si mayit? Dari yang hidup. Dari keluarganya, dari tetangganya, dari temannya, dari sahabatnya, dari siapa saja yang masih hidup. Makanya disinilah peran penting yang masih hidup. Untuk apa? Masih bisa berpotensi menyelamatkan dia yang meninggal dunia. Apa diantaranya? Sebutkan dan puji kebaikan yang ada pada dirinya sebatas yang kita tahu. Jangan juga dibuat-buat. Ya, jangan kita jangan kita buat-buat. Orang dia nggak berbuat seperti apa yang kita ucapkan, kita ucapkan. Cari kebaikan dia. Ya, apapun kebaikan, walaupun hanya sebiji kurma, sebutkan, puji dia. Ya, puji dia. Maka ini menjadi penyelamat buat dia. Ya, karena apa? Karena hal ini dapat menyebabkan sang mayit ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana dengan dosanya? Itu urusan dia dengan Tuhan. Kita nggak ada urusan. La yus'al amma yaf'al. Allah mau bagaimanapun kita terserah Allah. Jangan sok-sokan kita ikut terlalu dalam urusan Allah. Ini detik terakhir untuk penyelamatan dia sebelum dikubur. Apa yang bisa kita lakukan? Sebutkan kebaikannya, kemudian puji kebaikannya sebatas yang kita mampu. Kenapa? Ini penting buat apa? Buat menolong dia. Karena dia dengan sebab kita memuji, dipastikan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa tuh. Makanya kalau dari keluarga kita ada yang meninggal dunia tuh, cari kebaikan-kebaikan dia, katakan dia min ahlil khair ya Allah ya Rabb. Dia ahlil khair ya Allah ya Rabb, gitu kan. Ada kebaikannya, sebutin waktu itu dia nolongin saya, minjemin sendal saya waktu saya sendal hilang. Kan kecil, sepele, tapi mampu menyelamatkan dia sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sang mayit itu memiliki amalan yang jelek. Amalan-amalan jelek kan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Urusan kita apa? Laksanakan semua adab dan perintah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana layaknya nanti kita pun akan diberlakukan seperti itu.
Ya, jangan malah disumpahin, jangan malah dikatain, jangan malah dicaci maki. Ya. Kasihan, dia udah bagian terakhir, nggak ada yang bisa menyelamatkan hidup, ya, nggak ada yang bisa menyelamatkan dia untuk yang terakhir kalinya kecuali yang hidup. Ya, meskipun si mayit itu punya amalan buruk. Ya. Sabda Nabi SAW, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahu jannah. Kata baginda Rasul, siapa saja dari kelompok orang Islam yang meninggal dunia yang disaksikan oleh 4 orang. Siapapun dari orang Islam yang meninggal dunia disaksikan oleh 4 orang. 4 orang. Kalau banyak luar biasa. Ya. Min ahlil khair itu. Ciri-ciri ahlil khair siapa? Ketika meninggal dunia banyak yang menyaksikan kebaikan atas diri. Kita mungkin nggak, belum tentu. Ya, dari sekarang kita usahakan. Apa cara mengusahakannya? Jadi orang baik. Paham tuh? Jadi orang baik. Sebab orang akan terngiang-ngiang, ya, dengan kita pada saat awal pertama kali ketemu dan akhir kali ketemu. Ini 2. Awal pertama kali ketemu gimana kesan pertamanya? Akhir kali ketemu bagaimana? Ini akan terngiang-ngiang di otak orang itu. Makanya jangan pernah kita berbuat jelek, sejelek apapun, sekecil apapun kejelekan itu di depan orang. Karena khawatir ketika kita meninggal dunia, dia tahu. Dia keceplosan ngomong keburukan kita. Waliyahzubillah. Yang disuruh apa? Uzkuru mahasina mautakum. Yang disuruh oleh baginda Rasul apa? Sebut-sebutin semua kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh si mayit. Jangan dicela, jangan dicaci. Nah, kata baginda Rasul, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khair. Siapa saja dari kelompok orang Islam yang meninggal dunia kemudian disaksikan oleh 4 orang dengan kebaikan yang pernah dia lakukan, disaksikan, ada 4 orang bersaksi atas kebaikannya, adkhalahullahu jannah. Allah pasti masukkan si mayit itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fakulna, sahabat nanya, wa salasatun, bagaimana kalau seandainya cuma 3 orang ya Rasul? Yang bersaksi atas kebaikan si mayit cuma 3 orang. Gimana ya Rasul? Qala Nabi SAW, wa salasatun. Iya, 3 juga cukup. 3 cukup. Ya. Fakulna, kemudian kami bertanya lagi, ya Rasul, gimana kalau seandainya itu cuma 2 orang? Isnan, gimana kalau cuma 2 orang yang bersaksi? Kata Rasul apa? Qala isnan. Ya, 2 juga cukup. Ya. Tidak sampai 1, maksimal minimal 2. Makanya cari, ya, sampai ada, ya, di kitab Pusburiyah ini kan ada hadis begini, ya, ada 2 orang minimal, ya, minimal yang menjadi saksi. Akhirnya apa? Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berkenaan dengan hikayat ini dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala idza matal abdu wallahu ya'lamu minhu syarran wa qala an-nasu khaira. Ada Nabi mengatakan apabila orang meninggal dunia, ya, apabila seorang hamba meninggal dunia, wallahu ya'lamu minhu syarran. Sedangkan Allah taunya itu dia orang jelek, orang kusut, orang kacau dan pokoknya dah. Syarran, Allah taunya dia jelek. Wa qala an-nasu khairan, tapi malah kebalikannya, orang nganggap dia jadi orang baik, padahal di mata Allah buruk. Orang menganggap dia orang baik, dalam persaksiannya ternyata orang semua menganggap dia baik, padahal di mata Allah dia orang buruk. Nggak ada kebaikannya. Kata orang ada kebaikannya. Mana yang dipakai? Kata baginda Rasul apa? Yaqulullahu ta'ala lil malaika, Allah berfirman kepada para malaikat semuanya, ishhadu qad qabiltu syahadata ibadi. Saksikan oleh kalian semua, wahai para malaikatku, catat baik-baik, saksikan baik-baik bahwa aku sudah terima
penyaksian dari orang-orang itu terhadap dia. Syahadata ibadi. Saksikan wahai para malaikatku, qad qabiltu syahadata ibadi. Aku sudah terima seluruh penyaksian yang dilakukan orang-orang terhadap dia. Padahal tadi Allah apa? Allah taunya dia buruk. Di mata Allah buruk dia. Tapi orang terlanjur menyatakan dirinya orang baik. Malaikat disuruh menyaksikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, aku sudah ampuni dia dosanya. Aku sudah terima syahadat orang-orang itu kepada dirinya, ala abdi, atas diri orang itu. Wa ghafartu li abdi ma ilmi bih. Dan aku sudah ampuni semua dosanya padahal aku tahu kelakuan dia seperti apa. Subhanallah. Ini hadis Rasulullah SAW. Iza matal abdu wallahu ya'lamu minhu syarran wa qala an-nasu khairan. Yaqulu Allahu lil malaika ishhadu ya malaikati. Ya, saksikan wahai para malaikatku, ini orang sudah disaksikan oleh sekian banyak orang bahwa dia orang baik. Ya, saksikan aku sudah terima penyaksian orang-orang itu, ya, dan aku ampuni semua dosanya padahal aku tahu dia bagaimana. Jadi Allah udah, yang Allah pandang apa? Makanya baginda Rasul mengatakan apa? Kuntum antum syuhadaullahu fil ardh. Ya kan? Antum syuhadaullahu fil ardh. Kalian ini adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Artinya apa? Orang yang meninggal dunia bagaimana saksinya yang ada. Pantes ya orang sampai manggil siapa apa? Dia ngerti, paham. Siapapun paham. Boleh gitu? Boleh. Apapun caranya. Ini ada hikayat bahwa ada di zaman dulu, ya, ada di zaman dulu terkait dengan hadis ini. Ada di zaman dulu tuh orang terkenal dengan tipu daya yang luar biasa nih. Bahkan orang mengatakan apa? Ini orang teror, nasyal, pencopet. Udah terkenal di mata orang, pencopet. Ya. Wa kana yadkhulus suq, kerjaannya apa? Masuk pasar cari mangsa. Ya, enggak. Ya, dia cari mangsa buat nipu. Buat nipu. Ketemu orang, dipanggil, Masya Allah, kabarnya bagaimana? Baik. Saya teman bapakmu, kamu nggak ingat saya? Gitu. Apa sih namanya itu? Gitu. Ya, penipu. Pura-pura gitu, modus. Tahu gak? Masya Allah, bapak kamu tuh Masya Allah baik banget. Wah, udah akrab gitu kan? Dompet hilang. Begitu terus. Kerjaannya gitu. Datang ke warung, ya kan? Ya, padahal ini kan di zaman itu, pada saat itu sistem belinya tuh, ya, sistem beli wakanat adatul baldah, ya, kebiasaan di negeri itu pada saat itu, ya, di negeri itu kebiasaan apa? Kalau ke pasar itu yang beli ini belum tahu harganya. Kalau belum nyicipin, belum dikasih tahu harganya. Kalau kita kan nanya, Pak, ini kelapa berapa? Ya kan? Ini nanas berapa? Ya kan? Ini nasi padang ini berapa? Gitu kan? Ini berapa? Ini nggak bakal dikasih tahu harganya kalau dia belum nyicipin. Nah, ini kesempatan buat dia. Dipakai kesempatan nyicipin. Kalau udah nyicipin harus bayar. Nah, ini dipakai sama dia. Dia cicipin semuanya kan, Habis itu pulang, dikejar kabur. Bayar, kamu udah makan. Kasih sistem gitu, nyicipin dulu baru bayar. Dikejar apa? Alasannya 1.000. Ya, alasan 1.000 macam yang diucapkan. Dia bilang apa? Dia kebelet lah, mohon maaf, nanti gue bayar. Pokoknya jangan takut lah, lu nggak kenal gue siapa gue, gitu. Udah, iya gue tahu pencopet. Nggak kenal dia, ya, dengan 1.000 alasan, dengan berbagai macam alasan dia menolak untuk melakukan pembayaran. Padahal kan makan setitik aja dari barang dagangan orang tuh haram, gue bilang. Neraka wajib itu. Ya, makanya kalau ke pasar itu ada makanan-makanan itu kalau belum dibolehkan nyicipin, jangan dicicipin. Karena kan kita ke pasar ya tidak boleh dicicipin, ya kan? Jangan berani-berani nyicipin. Kalau kita nyicipin aja udah haram itu.
Ya, jangan pernah menyentuh barang, menyicipi makanan kalau belum ada suruh instruksi gitu. Akhirnya apa? Ketika dia sakit, ini kan kejadian ini kan menjadi kerjaan sehari-hari dia. Orang kenalnya dia pencopet. Nah, pas dia sakit, ya, palama marido, ketika dia sakit, ya, penyakit yang dia langsung apa? Mengarah kepada kematian. Ini penyakit udah penyakit kronis, penyakit yang sudah tidak lagi bisa dimungkinkan sembuh. Muncul kesadaran dia, ya, muncul kesadaran dia. Akhirnya apa? Dia keluar ide, ya, keluar ide. Dia tahu kelakuannya yang luar biasa, yang nggak dibenarkan oleh agama. Apa? Istajaro rojulaini. Akhirnya apa? Dia panggil 2 orang, ya, dia panggil, dia bayar. Bang, berapa tuh? Nanti kalau gue meninggal dunia, siapa jadi saksi gue? Siapa? Ayah. 2 orang dipanggil. Ya, dipanggil. Kul wahidin minhuma bidinarin. Ya, 1 orang 1 dinar. Akhirnya apa? Wa qala idza ana mutu faqula khalfa janazati na'am ar-rajul hadza kana rajulan sholihan muhsinan. Tapi satu pesanannya, ente udah terima duit aneh, oke. Aneh nggak lama lagi bakal mati. Nanti kalau aneh meninggal dunia, kalau jadi meninggal dunia, tolong ente berdiri di dekat jenazah aneh untuk mengatakan bahwa saya adalah orang soleh yang baik hatinya sebagai saksi saya. Ya, kata orang itu apa? Ya, naam, saya kerjakan. Akhirnya apa? Ya, wala tatrukani hatta tarji'a min dafni. Jangan kamu tinggalkan saya sekali-kali sampai saya benar-benar udah dikuburkan. Ingat tuh, itu janji kamu tuh. Gitu, sampai segitunya. Akhirnya apa? Falamma mata, ketika itu benar-benar meninggal dunia, ketika itu dia meninggal dunia, apa? Fakula, kemudian apa? Dia orang yang tadi dibayar tuh, dia berdiri di depan jenazahnya, khalfa jenazati. Dibilang apa? Na'am ar-rajul hadza kana rajulan sholihan muhsinan. Saya bersaksi benar adanya ini orang baik. Ini orang baik. Hadza kana rajulan sholihan muhsinan. Ini adalah orang baik. Sampai mereka bubar, ya, hatta faragha minad dafni raja'u. Ya, udah tertunaikan tuh amanah janjinya dia. Ya, sudah tertunaikan. Dia bicara itu sebelum mereka bubar. Sampai mereka bubar, mereka pun pulang. Akhirnya apa? Ketika dia sudah ditanam, dikubur dalam kuburannya, dakhala makan. Malaikat Munkar Nakir datang. Datanglah 2 malaikat Munkar Nakir yas'alahu. Tujuannya untuk bertanya kepada dia untuk menanyakan dia. Fasami'anidahu. Akhirnya apa? Ketika malaikat Munkar Nakir datang. Akhirnya apa? Ada suara tanpa wujud, tanpa rupa, mengatakan apa? Utruka abdi, kalian berdua jangan deketin hambaku. Jangan kamu deketin hambaku. Utruka abdi. Innahu kana asya bil hilah. Dia ini jangan dideketin. Kenapa? Dia hidup dengan tipu daya. Dengan segala macam taktik dan strategi. Buat makan sampai strategi begitu. Dia hidup dengan tipu daya. Wa mata bil hilah, juga matinya dengan penuh tipu daya. Kenapa? Dia bayar orang buat jadi saksi. Hidup dengan tipu daya, mati pun dia dengan tipu daya. Akhirnya apa? Allah ampuni semua dosanya. Itu kalau kita punya kemampuan itu. Tapi kalau tiba-tiba langsung blok mati gimana? Boro-boro ngatur strategi. Ya, intinya apa? Ini hidayah Allah. Kita nggak bisa mencontoh. Kita nggak bisa mencontoh. Iya, kalau kita bisa. Kalau pas sakit kemudian nggak sempat begini, gimana? Ya. Dari sekarang bayar mahalnya. Iya, kalau yang dibayar mahal meninggal duluan. Rugi gua. Artinya bisa, ya, kita usahakan, siasatin. Ketika sakit keras, siapapun kita, siapapun keluarga kita, pesankan 1-2 orang untuk saksi. Kalau perlu bayar.
Yang penting apa? Berharap maksimal minimal 2 orang yang akan menjadi saksi mengatakan kita orang baik. Kapan? Ketika kita meninggal dunia. Apa jaminannya? Surga. Jaminannya surga. Silahkan. Jaminannya surga. Cari 2 orang saksi ketika kita meninggal dunia. Wa in kana ma'juraini. Kata suara tanpa itu, ayo tinggalkan dia. Dia hidup dalam tipu daya, penuh dengan tipu daya. Dia mati pun dengan tipu daya. Dia atur sedemikian rupa orang menjadi saksi buat dirinya. Wa in kana ma'juraini, sekalipun kedua orang saksi itu dibayar. Tinggalin. Sampai hari kiamat nggak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat munkar nakir, ya. Hadza wabillahi taufik, ya. Jadi insyaallah ya manfaatkan